Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Cirebon. Ini kali pertama saya datang ke Cirebon ya. Saya pikir dulu Cirebon tuh kotanya kecil, ternyata saya keliru. Cirebon kotanya rame ya, besar. Dan saya paling senang udaranya sejuk banget. Kok dibanding saya dari Surabaya. Kalau di Surabaya itu kalau udah siang pasti kita nggak tahan kalau mau berdiri di luaran. Ya pasti udah panas banget ya. Saya udah nggak sabar dari tadi, saya udah kepingin segera memulai acara ini. Karena saya dengar Cirebon tuh antusias sekali Bapak Ibu. Ya, mohon aplaus untuk Anda semua Bapak Ibu. Mungkin bagi Anda yang baru datang, pertama kali datang ke Vision Seminar, agak kaget. Ini pertemuan apa sih? Banyak tepuk-tepuknya, banyak orang joget-joget Bapak Ibu ya. Dulu pertama kali saya dipaksa oleh sponsor saya ke Vision Seminar. Saya waktu baru masuk saya pikir, waduh ini salah masuk nih kayaknya. Saya nggak biasa Bapak Ibu dengan pertemuan yang suaranya bising ya. Kalau di rumah sakit itu semuanya serba senyap Bapak Ibu ya. Sunyi, sepi, mungkin ada sedikit tangisan sana, sedikit tangisan sini. Saya bekerja di bagian anak. Jadi waktu pertama kali saya datang ke Vision Seminar, waktu itu di Solo. Wah, saya sempat, ini kok kayak diskotik ya, kayak gitu. Tapi kemudian sponsor saya bilang, Mbak relax aja Mbak. Ngikutin aja, nyuntuk aja sebelahnya katanya. Kalau sebelahnya tepuk-tepuk, ikut aja tepuk-tepuk. Kalau sebenarnya goyang-goyang dikit, ikut goyang-goyang katanya gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya sudah mulai bisa mengikuti ramanya. Dan sejak itu saya keranjingan datang ke Vision Seminar. Saya merasa Vision Seminar itu sebagai penyeimbang ya, pelepas stres Bapak Ibu. Kalau udah suntuk di rumah sakit, stres banget, banyak masalah ya, banyak kasus, datang ke Vision Seminar, pulang dari Vision Seminar udah fresh banget ya. Jadi Anda juga harus dapatkan itu nantinya. Saya dilahirkan dari 4 bersaudara, saya asli dari Surabaya, kedua orang tua saya dari Surabaya juga. Kami dari keluarga biasa-biasa aja, saya anak kedua. Dan orang tua saya, ayah saya seorang perwira menengah di Angkatan Darat. Dan ibu saya seorang pengusaha garmen. Saya melihat kedua sosok orang tua saya itu orang yang sangat luar biasa. Saya sering menangis kalau memikirkan betapa beliau dulu berjuang untuk kami semua. Beliau berjuang tidak henti-hentinya, beliau selalu berusaha memenuhi apa yang kami inginkan Bapak Ibu. Ayah saya sering pergi ke luar kota, sering dinas ke suatu daerah, kadang sampai berapa bulan, sampai berapa tahun ya. Dan kami jarang sekali ketemu. Ibu saya orang pekerja keras. Biasanya beliau tuh bangun jam 3 subuh udah bangun, sholat. Ibu saya seorang penganut agama yang sangat taat. Setelah sholat, setelah itu mulai mengurusi bisnisnya, garmen, busana muslim. Ya. Bahkan sering sekali saya sering tidur bersama ibu kalau ayah saya tidak ada. Kami semua biasanya ngumpul jadi satu gitu ya, rame. Sering sekali saya melihat ibu saya itu terbangun tengah malam, beliau sholat Bapak Ibu ya, dan berdoa untuk kami semua. Dan itu dilakukan oleh beliau selama bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi kami sangat merasakan kasih sayang kedua orang tua kami. Kemudian ibu kami mencanangkan bahwa pendidikan sangat penting. Jadi kami sekeluarga dipacu untuk mendapatkan nilai bagus di akademis Bapak Ibu. Jadi sudah biasa jadi juara kelas, kakak saya sering jadi juara umum juga. Jadi di SD itu sudah biasa kalau enggak kakaknya, adiknya lagi juga biasanya juara seperti itu. Dan kemudian kami sudah terbiasa seperti itu. SMP juga kami sudah biasa sekali belajar ya, belajar itu bukan beban, kayaknya jadi hobi. Kalau malam minggu teman-teman pada jalan-jalan itu biasanya saya lebih suka di kamar ngerjain PR ya, atau ngotak-ngatik baca buku kayak gitu. Jadi kayaknya bukan beban. Nah SMP juga biasa menjadi juara, kemudian setelah SMA juga seperti itu Bapak Ibu. Jarang sekali kami bersosialisasi ya. Kemudian ada waktu itu peluang untuk mengikuti pertukaran pelajar. Jadi saya mengikuti tesnya, alhamdulillah lulus dan mewakili Jawa Timur. Waktu itu ada beberapa dari kami semua berangkat, ada yang ke Amerika, ada yang ke negara-negara lain. Itu merupakan tahun yang tidak pernah terlupakan dalam hidup saya. 1 tahun di negeri orang luar biasa sekali, banyak sekali yang saya dapat di sana. Dan kebetulan saya tinggal dengan keluarga yang baik, keluarga yang bukan keluarga Amerika yang amburadul kayak di TV-TV ya. Malah saya kaget, di sana keluarganya yang saya tempati itu sopan sekali. Bahkan adatnya timur sekali.
seperti kita kebetulan saudara saya di sana, host sister saya itu perempuan juga satu umur, jadi kami bersahabat, itu nggak boleh keluar malam sampai di atas jam 9 harus pulang. Kita nggak boleh pakai celana pendek yang di atasnya lutut gitu ya. Jadi benar-benar seperti timur Bapak Ibu. Jadi saya tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi. Dan semua 1 tahun itu saya jalani dengan sangat menyenangkan, semuanya serba baru. Dan kemudian kebetulan keluarga yang saya tempatin itu hobi musik ya. Saudara host sister saya, Lisa namanya, beliau pemain trompet dan kebetulan saya bermain piano dan kami sering sekali tergabung dalam satu tim jazz band. Itu kami sering keliling ikut festival-festival ke hampir banyak kota ya di California dan kami sering merebut berbagai kejuaraan di festival tersebut Bapak Ibu. Sangat menyenangkan sekali di sana ya. Dan kemudian pulang dari sana Bapak Ibu, saya meneruskan SMA lagi dan kemudian lulus sebagai peringkat kedua terbaik di SMA saya, sehingga saya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran tanpa tes. Nah waktu itu saya masuk ke Universitas Erlangga di Surabaya. Nah kemudian sambil kuliah, ya kuliah kedokteran itu lama ya sekitar 6 tahunan. Nah sambil kuliah saya dasarnya orangnya nggak bisa diem. Jadi sambil kuliah itu saya banyak sekali mengikuti berbagai kegiatan lain. Ngelesin bahasa Inggris, ngajar di sebuah sekolah bahasa, dan juga sebagai penterjemah di konferensi-konferensi internasional yang diadakan di Surabaya. Dan di sela-sela waktu luang juga saya sebagai pembaca berita di TVRI, ya tadi udah ada klipnya. Dan di situ kami sempat berkeliling negara juga sebagai untuk reportasenya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sejauh ini saya merasakan Tuhan begitu baik sekali memberikan segala sesuatu yang hampir semua yang kami inginkan tercapai Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian setelah selesai dokter umum, saya PTT ya, dinas PTT itu kewajiban ya, dan saya lakukan di Sulawesi Selatan, di daerah desa Bapak Ibu. Di sana pun saya banyak sekali belajar tentang masyarakat desa, tentang kehidupan yang serba minim, ya, serba kekurangan, dan saya melihat banyak sekali ternyata saudara-saudara kita yang membutuhkan, belum bisa merasakan apa yang sudah kita bisa rasakan di kota-kota besar Bapak Ibu. Itu mulai membuka mata dan hati saya juga. Dan kemudian selesai PTT, saya sangat menyenangi anak-anak. Ya. Saya paling nggak bisa kalau melihat anak-anak menderita Bapak Ibu. Akhirnya setelah rundingan dengan suami saya yang kebetulan sudah mengambil pendidikan spesialis bedahnya lebih dulu dari saya, kemudian saya memutuskan untuk mengambil spesialisasi anak. Ya. Jadi saya masuk pendidikan lagi Bapak Ibu, kembali lagi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, saya memulai pendidikan ini dan ini ternyata memang nggak seperti dokter umum. Kalau pada saat saya masih pendidikan dokter umum, itu saya masih mempunyai waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Ya. Tapi kalau ngikutin pendidikan spesialis, ternyata bebannya jauh lebih besar, waktu kerjanya jauh lebih lama. Jadi selama 5 tahun, kami full hampir pindah rumah di rumah sakit. Ya. Anda bisa membayangkan pada saat itu saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai seorang anak. Ya. Sering sekali ada suatu masa dulu ya kami mesti meninggalkan rumah, saya meninggalkan rumah itu sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit saya sudah harus menyelesaikan visite-visite pasien untuk mempersiapkan nanti jam 8-nya itu ada meeting besar, namanya morning report setiap hari. Ya. Dan kemudian biasanya saya pulang dari rumah sakit itu sore dan dilanjutkan dengan praktek kayak gitu. Dan sering sekali kami bergiliran itu jaga malam Bapak Ibu di rumah sakit. Di rumah sakit itu kalau udah jaga malam, itu biasanya kalau sebulan tuh bisa 8 kali jaga malam. Jadi seminggu 2 kali Bapak Ibu. Seperti core person ya, 2 kali presentasi dalam seminggu ya. 2 kali jaga di rumah sakit. Itu biasanya kalau kita udah berangkat Senin ya, Senin pagi kita berangkat, itu kalau pas jaga, Senin pagi berangkat itu pulangnya Selasa sore, seperti itu. Ya, jadi hampir 36 jam enggak di rumah dan itu hampir dipastikan tidak tidur. Jadi biasanya kalau udah Selasa sore pulang itu udah keadaan udah enggak karu-karuan. Udah saya sering sekali, biasanya saya udah enggak sanggup nyetir, biasanya pulang naik taksi kayak gitu. Dan sering ketiduran, sering bablas gitu ya. Saya merasakan bebannya luar biasa pada saat menjalani pendidikan spesialis. Di samping itu Bapak Ibu yang membuat
memberatkan, yaitu karena saya sudah mempunyai seorang putri, ya. Waktu itu putri saya memang mengalami gangguan motorik, ya, motorik delay. Usianya 2 tahun, jalannya ngesot Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan betapa stresnya saya. Di satu sisi saya harus sibuk mengurusi orang-orang lain, pasien-pasien anak orang lain, tapi di satu sisi anak saya sendiri mengalami gangguan. Ya, jadi anak saya itu mempunyai hobi setiap hari mimisen. Setiap hari mimisen, setiap hari muntah Bapak Ibu. Saya sudah periksa keliling semua, ceknya semuanya normal. Ya, karena takut kalau ada kelainan darah atau yang lain ya, ternyata alhamdulillah semuanya normal. Tapi gangguan itu tidak kunjung selesai. Biasanya kalau pagi hari anak saya bangun, itu udah sambil ngesot gitu ya, sambil ngesot itu sambil tes kayak gitu ya, ibu seperti itu. Ya, itu betul-betul sangat menyedihkan Bapak Ibu. Ya, saya stres sekali, sampai kakak saya heran. Ini kamu suami istri dokter, anaknya 1 kok nggak bisa ngopeni ya, kayak gitu. Ya, saya sampai turun 4 kilo Bapak Ibu waktu itu. Ya, memikirkan anak saya. Saya sudah keliling ke semua senior, ke fisioterapi, tapi belum ada perkembangan. Sampai suatu ketika malam-malam ya, malam-malam jam 9 malam saya udah capek sekali waktu itu. Kebetulan saya nggak praktek hari itu karena capek sekali, saya udah mau tidur. Ya, terus datang adik saya. Ya, adik saya namanya Ibu Hida, waktu itu masih belum menikah. Beliau datang bersama ibu saya. Saya pikir ngapain malam-malam gitu. Mbak, ini ada informasi bagus banget. Ya, udah bisa nebak Bapak Ibu ya arahnya ya. Apa? Mbak, aku ngantuk dah, saya bilang gitu. Mbak dengerin dulu sebentar, dengerin dulu. Kemudian saya dipresentasi Bapak Ibu. Dipresentasi dari produknya, saya nggak percaya sama sekali. Kemudian dari marketing plan-nya, terus saya udah deh. Dengerin dulu katanya gitu. Ini paling kayak yang dulu sama aja. Kamu pasti hobinya yang kayak gini-gini, saya bilang gitu. Nah, kemudian yang bikin saya marah Bapak Ibu, di akhir presentasi adik saya tuh bilang, Mbak, ini nanti kita bisa bebas finansial, bebas waktu dan bebas pikiran katanya gitu. Wah, kayaknya aneh ya. Terus dia bilang, tapi yang bikin saya marah yaitu di akhir presentasi adik saya bilang, Mbak, pinjem uangnya dong 1,5 juta. Beliau mau nutup bintang 3 Bapak Ibu. Nah itu dia, saya nggak kasih. Saya bilang, kamu itu dari dulu kerjanya ngutang melulu, nggak pernah balik kayak gitu ya. Ibu Hida itu paling suka bisnis MLM Bapak Ibu. Dan saya sudah memperingatkan berkali-kali, Bu, ya mengerjakan sesuatu yang benar ya. Selalu mencoba MLM macam-macam Bapak Ibu. Semua jenis ya, dari dulu saya sampai hafal. Jadi waktu dia menawarkan saya sudah tahu nih gelagatnya. Pasti MLM baru lagi, ya benar. Dan pada saat itu paradigma saya skeptis sekali Bapak Ibu ya. Saya berpikir bahwa MLM itu pekerjaannya orang nganggur, pekerjaannya orang yang nggak punya pekerjaan, yang banyak waktunya banyak ya. Dan yang mau kaya tapi nggak mau kerja Bapak Ibu, seperti itu ya. Dan kerjanya nipu-menipu. Tipu-tipu nanti bisa dapat dari sini, ngumpul duitnya. Saya pikir seperti itu. Dan cocok sekali karena kebetulan yang mengenalkan bisnis ini adalah adik saya yang waktu itu juga masih nganggur. Jadi saya pikir, wah pas banget memang ya, kayak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya nggak pinjemin, adik saya ngotot. Mbak, ini nggak sampai sebulan tak balikin. Terus waktu itu saya ngeliat dia yakin sekali dan dia bilang, lihat ya Mbak ya, lihat ya, dia bilang, lihat. 2-3 tahun lagi aku dapat BMW-nya. Waduh, waktu saya langsung mules Bapak Ibu. Saya ngelihat itu matanya dia yakin sekali, tapi kok aneh gitu loh. Orang, saya mengenal banyak sekali orang sudah bekerja puluhan tahun, 15 tahun bahkan, beli BMW itu belum kepikiran kayak gitu. Paling-paling baru beli kijang ya, atau beli rumah lah seperti itu. Ini dari nganggur, ngutang lagi 2-3 tahun katanya mau dapat BMW kayak gitu. Kan nggak masuk akal ya. Tapi beliau yakin sekali dan akhirnya saya pinjemin Bapak Ibu ya. Saya pinjemin, dia bilang, udah Mbak, dilihat aja ini nanti tak balikin. Dan ini yang MLM-ku yang terakhir katanya gitu. Saya bilang, lihat aja, ntar paling 2 minggu lagi ntar kamu udah datang bawa yang baru lagi. Saya pikir seperti itu. Ya, nah kemudian setelah beliau pulang Bapak Ibu, saya sudah lupa, sama sekali sudah lupa dengan apa yang diterangkan. Saya sudah kembali ke rutinitas lagi. Dan ternyata berapa minggu kemudian, benar adik saya datang lagi, dia kembaliin uang saya. Ya. Tapi waktu itu saya marah lagi Bapak Ibu. Kenapa kok marah?
yang dibaliin cuma 1 juta. Ya, yang 500-nya itu dibeliin produk dan saya langsung dimemberkan. Wah, ini ilegal ini. Ini ilegal ya. Saya bilang saya nggak mau gabung kayak ginian. Udah Mbak, udah terpaksa ini, udah simpan aja dia bilang gitu. Dan waktu itu dia belikan beberapa produk untuk anak saya Bapak Ibu ya. Untuk anak saya kalsium anak, yang satunya lagi ada teh ya, ada kalsium dewasa juga. Seperti itu saya bilang nggak bisa, itu yang 500-nya harus balik. Mbak, ini jauh lebih besar kayak gitu. Ini nilainya jauh lebih besar daripada 500. Ya udahlah, saya pikir sambil bantu, ini anak kasihan juga kan kalau nggak dibantu. Ya sudah, saya bantu seperti itu. Dan tapi saya tidak mau meminumkan produknya Bapak Ibu. Saya takut. Ini anak satu-satunya ya, di luaran itu banyak sekali produk-produk macam-macam yang belum tentu terjamin khasiatnya ya. Dan juga takut kalau di dalamnya ternyata ada zat-zat yang tidak bagus ya, kayak steroid. Saya paling takut dengan steroid waktu itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya nggak minumkan sampai 2 minggu, saya tetap nggak minumkan, saya biarin aja itu produk. Kemudian ibu saya datang ya. Ibu saya ini sudah terhipnotis ya, bareng sama adik saya, udah satu geng udah. Ibu saya datang ya. Waktu itu ibu saya marah-marah. Ini kamu beli mahal-mahal, kok nggak diminumin? Sayang, alah udahlah Bu, biarin seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, ibu saya diam-diam ngomong sama yang ngasuh ya, yang pengasuhnya bilang, ini coba masukin susunya adik, jangan bilang-bilang ibu, kayak gitu. Ya, terus akhirnya karena saya memang sebagian besar waktu saya itu nggak di rumah Bapak Ibu ya, di rumah sakit ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Nah, begitu saya suatu ketika saya pulang Bapak Ibu, saya pulang dari rumah, anak saya itu jalan panggil ibu, saya bisa jalan. Itu hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya langsung sujud syukur Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan kebahagiaan saya waktu itu kebahagiaan yang paling indah setelah saya melahirkan anak. Kebahagiaan yang pertama pada saat saya melahirkan Bapak Ibu. Saya langsung sujud syukur, saya langsung bersyukur dan saya langsung telepon ibu saya. Bu, pembantu saya terus ngaku ya, Bu, maaf ya Bu ya, itu kemarin saya masukin ke susunya adik sedikit-sedikit seperti itu. Ya, saya langsung telepon ibu saya bilang Ibu terima kasih. Ibu saya ngomel, makanya jadi orang itu jangan sok kayak gitu ya, jangan selalu menutup diri dari informasi seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu perkenalan saya dengan Tiansi ya. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu saya mulai membuka brosur yang ditinggalkan. Buku-buku mulai saya pelajari, saya baca-baca. Kemudian saya ngelihat di sini, loh sudah ada sertifikasi FDA. FDA itu Food and Drug Administration dari Balai POM Amerika. Ada TGA juga ya, dari Australia sudah ada, Eropa sudah ada. Dan dibawa ke bulan Bapak Ibu produknya. Waduh, kalau gini ya memang dari dulu saya udah mau ngasihin, karena memang kekurangan informasi. Jadi kayak sudah skeptis duluan, udah nolak duluan kayak gitu ya. Nah setelah itu Bapak Ibu saya mulai terbuka dengan produk ini. Dan kemudian ibu saya dan adik saya waktu itu mulai mengundang saya ke acara home meeting. Ya, saya masih nggak mau, masih sibuk banget, ya belum sempet. Dan saya merasa dari brosur aja udah cukup, nggak perlu ke home meeting lah. Ngapain sih? Udah ngerti, sok tahu biasa ya kayak gitu ya. Nah, tadinya saya nggak mau Bapak Ibu ya, tapi adik saya ini mengundang itu nggak pernah berhenti, ya. Belakangan karena yang diundang nggak ada yang lain ya, jadi saya aja yang disuruh ke sana. Jadi dia memaksa saya untuk ke home meeting yang diadakan di rumah ibu waktu itu sampai 8 kali saya diundang, saya nggak mau. Dan yang terakhir ibu saya nelpon bilang kamu harus datang ke rumah ibu sekarang, kamu udah lama sekali nggak datang ke sini. Terus akhirnya ya udah hari Minggu saya datang ke sana dan saya nggak ngerti ternyata memang di sana sudah di set home meeting Bapak Ibu ya. Jadi saya terpaksa mendengarkannya lagi. Ya. Kemudian waktu itu yang presentasi ada sponsor dari Bandung ya, dari Ibu Hanum dari Bandung presentasi. Saya baru mengerti, oh ternyata nggak seperti yang saya kira sebelumnya. Jadi di sini ternyata konsepnya adalah kita sebagai seorang pengusaha, seorang distributor. Ya, jadi bukan orang yang nggak jelas pekerjaannya, jelas banget seperti itu. Nah, saya mulai semangat dari situ Bapak Ibu. Ya. Dari home meeting saya yang pertama saya mulai terbuka sedikit. Kemudian saya mulai mencoba mengenalkan ke teman. Waduh ini dia, wah kalau gitu
pasti banyak yang mau di luaran sana, saya pikir seperti itu. Jadi saya ketemu orang, saya ketemu teman saya, tetangga saya kasih informasi ini Bapak Ibu. Belum ada alat-alat seperti sekarang, saya cuma cerita aja, ya cerita dari buku yang dipinjamkan ke saya, buku presentasi. Ya, saya cerita Bapak Ibu kira-kira sampai 8 orang ya kurang lebih. Ternyata Bapak Ibu semuanya nolak, ya semuanya nolak. Saya heran, loh padahal kan konsepnya bagus ya, tapi kok banyak yang nolak. Dan nolaknya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada yang sopan ya, oh enggak dulu kayak gitu ya. Tapi ada juga yang sinis Bapak Ibu, ya itu yang paling enggak enak. Kalau udah ketemu yang kadang-kadang ada yang senyum tapi senyumnya enggak ikhlas ya. Macam-macam Bapak Ibu. Terus saya sempat ketemu teman saya, teman lama saya bilang, saya presentasi juga ya, ala saya presentasi sesuai yang saya tahu. Saya bilang, bisnis ini ada BMW-nya loh, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ya udahlah Nit, nanti kalau kamu dapat BMW kan aku juga ikut senang katanya gitu. Waduh, lemes lagi Bapak Ibu ya. Itu yang saya nggak pernah punya mah jadi mah kayak gitu, langsung kambuh ya. Ada lagi beberapa teman juga ngomong, ya udah kamu buktiin dulu Nit, kalau kamu udah dapat BMW ntar aku gabung seperti itu. Tapi Bapak Ibu kemarin habis September saya datang lagi ke dia, saya tunjukkan majalah yang ada foto saya. Dia bilang, wah ya kalau sekarang ya sudah lama ya, sudah banyak orangnya. Udah enggak deh, udah itu memang nasib kamu, hoki kamu katanya gitu. Ya, Anda juga akan menemukan orang seperti itu Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, jalan aja terus kayak gitu. Bapak Ibu setelah ditolak-tolak banyak sampai hampir 8 ya, hampir mencapai 10 kali saya udah mulai putus asa. Bisnisnya susah banget ya, oke deh kalau gitu saya cuma pakai produknya aja. Saya udah nggak tertarik sama bisnisnya. Saya sudah mulai males kalau diundang home meeting lagi, saya udah nggak mau lagi. Waktu itu Bu Hida sama Pak Doni bilang, Mbak ada OPP Mbak, datang Mbak, di OPP lebih jelas. Wah enggak, paling ya sama aja. Jadi saya benar-benar waktu itu sama sekali nggak teachable Bapak Ibu. Ya, saya nggak teachable. Sampai kemudian beberapa waktu kemudian ada berita Pak Naga mau datang. Mbak ini orang sukses mau datang Mbak mesti ketemu ini kayak gitu. Wah kalau orang yang sukses ada suksesnya sih nggak apa-apa lah. Kalau cuman ketemu sama Hida sama Doni udah nggak dulu deh ya, udah bosan kayak gitu. Nah akhirnya Pak Naga datang ke Surabaya, waktu itu beliau mengatakan bahwa beliau akan berangkat untuk terima BMW ya. Saya sempat konsultasi sama beliau, waduh Pak kayaknya susah banget ya ini bisnisnya. Udah deh nanti aja saya kalau udah sempat aja ngerjainnya, kalau saya sudah selesai pendidikan spesialis, saya bilang gitu. Ini saya lagi sibuk banget karena pendidikan spesialis kayaknya waktunya butuh waktu banyak kayak gitu. Pak Naga waktu itu bilang, Bu mau sukses kok ditunda-tunda gitu. Kesalahan terbanyak dari orang itu adalah mereka memilih waktu yang tepat untuk memulai. Saya langsung, iya benar juga ya kayak gitu. Ternyata memang demikian Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur sekali saya memulai pada saat saya masih sibuk Bapak Ibu. Ya, karena memang kebanyakan kalau saya menawarkan bisnis ini pada teman-teman juga mereka selalu waktunya belum tepat lah. Nanti aja. Yang mahasiswa nanti kalau udah lulus. Yang ibu rumah tangga nanti kalau anaknya udah besar. Ya, yang orang-orang yang masih kedudukan nyaman ya nanti aja kalau udah di PHK mungkin ya. Enggak. Jadi intinya Bapak Ibu kita selalu mencari waktu yang tepat. Padahal waktu yang tepat itu adalah saat ini Bapak Ibu. Ya. Saat ini, saat Anda masih sibuk Bapak Ibu, saat Anda masih kejepit, saat Anda masih ada kesulitan ekonomi, atau pada saat Anda masih nyaman sebelum Anda membutuhkan. Jangan pernah menunda, ya, karena itu adalah penyakit yang membinasakan, menunda, kebiasaan untuk menunda. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya diarahkan untuk datang ke acara NDT dan di situ saya terbuka, mata saya terbuka, ternyata yang saya baru presentasikan itu kurang lebih 10 dari daftar nama saya. Dan di NDT saya diajarkan untuk membuat 100 daftar nama. Sempat kebayang, 10 aja nolak, apalagi 100 ya. 10 aja udah linu-linu macam-macam gitu ya, saya rasanya udah mengalami penolakan berat sekali, ini sampai 100. Ternyata Bapak Ibu di situ dikatakan bahwa kalau 10 menolak bukan berarti yang 90 lainnya menolak. Itu yang saya pelajari dari situ. Kita sekedar menemukan saja, menemukan orang yang mau ya. Ini sesuai dengan hukum alam. Di luaran Bapak Ibu banyak sekali profesi-profesi misalnya sebagai seorang pilot ya. Kayaknya jadi pilot itu enak, tapi nggak semua orang mau jadi pilot. Dokter itu enak, nggak semua orang mau jadi dokter ya. Bankir enak, nggak semua orang mau jadi bankir. Sama aja, di sini juga pasti ada yang mau dan ada yang menolak. Jadi saya pikir oh ya sama aja kayak kehidupan di luaran.
Nah, saya mulai semangat lagi Bapak Ibu, saya mulai menggarap daftar nama saya. Ya, ternyata Bapak Ibu di sini menarik sekali, saya sudah mulai teachable ya. Waktu itu sponsor saya Pak Doni dan Ibu Hida yang kebetulan adik saya sendiri. Dulu memang saya susah sekali untuk teachable pada mereka berdua karena dari segi umur beliau berdua itu jauh sangat muda. Dari segi pendidikan saya kayaknya menang ya, menang sekolah gitu ya. Dan juga saya belum melihat keberhasilan pada diri mereka. Ya, saya belum melihat keberhasilan, saya ngelihat Bu Hida juga nggak bisa ngomong ya, Pak Doni kalau ngomong juga kalem banget, nggak semangat yang setengah mati, semangat 45 juga enggak ya, orangnya cool banget kayak gitu ya. Jadi saya sama sekali susah untuk teachable Bapak Ibu. Tapi kemudian saya belajar juga dari NDT di situ, bahwa kita hanya mengikuti sponsor kita ya. Dan saya melihat perkembangan sponsor saya, grupnya itu semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar, sementara pada saat saya belum teachable itu grup saya nggak kemana-mana. Ya. Nah di saat itulah kemudian Pak Doni bilang, Mbak kalau mengerjakan bisnis ini latar belakang nggak kepake katanya gitu. Sebaiknya jas dokternya dilepas Mbak. Waduh gimana ya, gini ikutin aja persis. Mulai dari 7 langkah ya, mulai 7 langkah, mulai alat-alat bantunya, saya mulai terbuka pikiran saya waktu itu Bapak Ibu. Dan ternyata memang benar dengan memakai jas dokter itu susah sekali Bapak Ibu. Saya sering sekali terbentur bahwa ketika saya home meeting ya, ketika saya presentasi pada seseorang, orang bilang, iya Mbak Nita enak neranginnya karena Mbak Nita dokter. Giliran saya ibu rumah tangga, saya nggak mau. Akhirnya seluruh grup saya itu nggak ada yang berjalan Bapak Ibu. Karena tidak bisa menduplikasikan profesi saya. Ya, makanya saya sempat iri waktu itu saya ngelihat adik saya yang pengangguran ya, belum punya pekerjaan. Saya iris banget. Waduh, ini kok jadi profesi dokter jadinya menghambat di sini seperti itu. Ya, jadi jangan kira Bapak Ibu Anda di sini yang masih belum bintang 8, Anda pikir bintang 8 harus dokter Bapak Ibu. Salah betul ya. Tadi sudah disampaikan bahwa semua latar belakang di sini nggak kepake Bapak Ibu. Apapun latar belakang Anda, yang kepake adalah kemauan teachable Anda dan kemauan Anda untuk berubah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, jadi saya jalanin terus di sela-sela waktu luang ya, biasanya paling susah itu saya biasanya punya waktu luang itu Sabtu, itu saya bisa kerja setengah hari jam 12 pulang, itu pun kalau nggak jaga, dan hari Minggu. Biasanya itu saya Sabtu Minggu saya pakai full untuk anak ya, biasanya kita suka jalan-jalan, berenang, atau nonton TV sekedar santai, baca-baca yang ringan-ringan ya, tabloid kayak gitu, karena di rumah sakit sudah suasananya udah berat, semuanya udah kelas berat rasanya kayak gitu ya. Nah, Pak Doni ngomong gini, Mbak kalau bisa waktunya diinvestasikan dulu katanya gitu. Diinvestasikan waktu gimana nih Don? Waktu luangnya Mbak coba dipakai untuk membangun aset, dia bilang gitu. Oh yaudah saya udah mulai teachable, ya wes saya coba, saya bilang gitu. Jalan-jalannya kapan Don? Entar aja Mbak jalan-jalannya, kalau udah bintang 8 jalan-jalan lebih enak katanya gitu. Oke, saya 1-2 tahun itu hampir nggak pernah ke mall Bapak Ibu. Padahal biasanya itu adalah agenda rutin ya, jalan-jalan ke mall. Dan benar sekali Bapak Ibu, kalau Anda sudah menjadi bintang 8, Anda Bronze Lion, Silver Lion, jalan-jalan itu jauh lebih enak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, di sela-sela penolakan banyak sekali yang menolak. Suatu ketika saya ada home meeting, ini ya, ada home meeting, adik saya bikin home meeting, saya membuka daftar nama saya, ada seorang teman yang saya ingat, saya telepon, dia ternyata lagi seminar di Hotel Shangri-La. Kebetulan Hotel Shangri-La dekat rumah ibu saya. Saya bilang, Mbak, lagi di mana? Di Shangri-La. Sampai jam berapa? Jam 2. Habis itu tak jemput ya. Ngapain? Pokoknya ada sesuatu deh. Aku pengen tunjukkan sesuatu gitu. Dia udah heran aja. Yaudah, akhirnya saya jemput Bapak Ibu. Saya dudukkan ke acara home meeting di situ ya. Dan kemudian yang presentasi waktu itu adik saya kalau presentasi lama sekali ya, zaman dulu ya, kita sudah ngantuk-ngantuk kayak gitu. Saya pikir wah ini pasti nggak tertarik. Tapi di akhir acara saya kaget banget, teman saya yang saya ajak itu langsung closing bintang 3 Bapak Ibu. Saya sampai nggak percaya. Itu satu-satunya downline yang langsung saya temukan tanpa follow up, tanpa apa-apa, habis home meeting langsung closing. Ya, tadi yang sempat Anda lihat klipnya Dokter Dia bintang 7, mohon aplaus untuk beliau. Jadi ternyata benar Bapak Ibu.
Jadi dari 10 yang menolak daftar nama kalau tetap dijalankan, pasti Anda akan menemukan orang-orang yang bergabung di bisnis ini. Ya, jadi saya semakin semangat. Setelah itu saya mulai lagi presentasi ke teman-teman. Ya, ternyata masih banyak yang menolak juga. Tapi saya sudah mulai mengerti dari acara NDT. Saya sudah mulai belajar follow up, saya sudah mulai belajar kill with people, saya sudah mulai belajar match and mirror. Match and mirror itu kalau kita follow up itu sebaiknya kita memposisikan diri kita seperti orang yang sedang kita follow up, Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saya belum belajar NDT, ada orang yang nolak, saya follow up ada yang nolak, itu saya sudah sebel banget. Saya rasanya udah deh, kalau kita bahasa Jawanya siwa gitu ya, udah siwa aja nggak apa-apa gitu ya, nggak usah ngomong lagi kayak gitu, nggak kenal lagi. Tapi saya belajar dari NDT di situ, Bapak Ibu, ternyata follow up itu menentukan keberhasilan kita di sini, 80% keberhasilan kita. Jadi saya baca buku berpikir berjiwa besar dan mencari kawan, mempengaruhi orang. Di situ ternyata saya banyak sekali ilmu-ilmu tentang follow up. Ya, kemudian saya mulai, saya tidak pedulikan orang-orang yang menolak, saya mulai mempresentasi orang-orang yang baru. Ya, sampai di suatu ketika ada Bapak Ibu ya, grupnya Dr. Diah itu sedang minta tolong saya untuk presentasi. Ya, tempatnya agak jauh ya di luar kota. Saya udah datang ke sana. Waktu itu sebenarnya ngantuk banget, pulang dari rumah sakit ngantuk dan capek. Saya tetap datang ke sana membantu presentasi, ya, one on one. Nah, waktu itu yang datang itu ada seorang ibu, rupanya nggak dikasih tahu kalau mau dipresentasi seperti itu. Jadi waktu saya datang, saya mulai buka ancang-ancang gitu ya, buka buku gini-gini. Wah, beliau udah mulai curiga nih. Wah, ini pasti presentasi yang kayak gituan. Ya, saya baru menceritakan tentang company profile-nya Bapak Ibu, seorang ibu tadi itu langsung ngambil handphone di tasnya, dia langsung panggil taksi Bapak Ibu. Saya langsung melongo, loh lah kok langsung pergi ya, pergi langsung, udah deh saya mau, saya nggak tertarik, dia langsung pergi. Nah saya sempat mengalami banyak hal-hal seperti itu ya. Kalau dipikir-pikir mungkin lebih enak bersama anak daripada jauh-jauh ke kota sebelah, tapi nggak ada hasil Bapak Ibu ya. Saya juga pernah mencoba membangun Gresik ya, Gresik itu kira-kira 40 kilo dari Surabaya. Waktu itu saya biasanya pulang dari rumah sakit, kalau pas saya nggak jadwal praktek, saya datang ke Gresik situ. Saya nyetir sendiri ke situ, saya bikin home meeting ya, tapi seperti biasa home meeting, kalau orang baru pasti nggak ada yang datang. Ya, pasti nggak ada yang datang. Ibu yang grup saya yang di Gresik ya, Ibu Susi, udah bilang, Mbak sampai mana? Sampai tol. Aduh, Mbak, kalau nggak jadi nggak apa-apa kok, balik aja Mbak, soalnya nggak ada yang datang, seperti itu. Ya, itu sering sekali Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hati juga udah gemes gitu ya, tapi saya ingat di kasetnya Pak Luis katanya yang penting sikap, ya. Jadi saya nggak apa-apa Mbak, katanya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mbak, nggak ada yang datang nggak apa-apa, kita bisa sharing kayak gitu. Ya, akhirnya misalnya saya datang ke rumahnya nggak ada yang datang, akhirnya kita sharing aja. Bisa whiteboard training, bisa latihan presentasi ya macam-macam. Bisa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu itu tidak terjadi satu kali. Banyak kali Bapak Ibu. Sampai kira-kira bulan ketiga saya sudah hampir putus asa membangun Gresik. Ya, hampir orang-orang yang pertama kali saya kenal di sana itu sampai sekarang udah nggak ada kabarnya lagi. Nggak ada suaranya lagi. Ya, sempat juga kalau saya pulang dari Gresik malam-malam itu dalam keadaan capek, lapar, belum makan, belum mandi biasanya ya, udah letoy banget ya. Ini aku pikir ngapain aku ini ya, kok mestinya praktek aja udah jelas duitnya kan, udah jelas duitnya dan udah jelas yang dikerjain. Ini kayaknya nggak tahu mau suksesnya kapan gitu loh, kayaknya jauh banget ya. Sampai-sampai kakak ipar saya itu jadi negatif, melihat saya banyak sekali mengerjakan pulang malam. Ya, waktu saya presentasi kakak kandung saya, itu kakak ipar saya sampai gini, kamu ngerjain Tiansi mau kayak Nita itu, pulang malam, kayak gitu. Ya, ini satu keluarga yang paling negatif. Tiansi ini kakak nomor satu saya yang tadi bicara di klip itu, Bapak Ibu ya, terutama suaminya. Sering sekali saya datang bertamu ke sana, niatnya follow up ya. Kakak ipar saya udah bilang, oh Tante Nita silakan masuk. Tapi nggak ada kata-kata Tiansi di sini ya, katanya gitu. Wah, itu juga lumayan Bu ya, menghunjam gitu ya. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah ya karena follow up yang terus-menerus hampir 2 tahun saya follow up mereka berdua. Sekarang kakak saya sudah menjadi bintang 7 dan insya Allah 2 bulan lagi jadi bintang 8. Ternyata saya belajar di sini bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda bangun itu pasti akan ada hasilnya.
Dan saya sangat terinspirasi, sangat termotivasi dari kaset-kaset Bapak Louis ya. Bapak Louis pernah mengatakan bahwa di suatu buku beliau membaca bahwa daftar kegagalan ya, orang sukses dengan orang nggak sukses, ternyata yang daftar kegagalannya lebih banyak orang yang sukses, ya seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, kalau orang yang nggak sukses itu pasti sedikit gagalannya, atau nggak pernah gagal, karena nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi memang untuk sukses itu susah, tapi lebih susah lagi kalau nggak sukses Bapak Ibu ya. Sama-sama susahnya, enak pilih yang mana? Nah Bapak Ibu, kalau yang tadi saya sempat putus asa di kota Gresik ya, ternyata dari apa yang awal saya bangun di Gresik itu seperti tadi nggak ada bekasnya sama sekali, orang-orang yang saya sering bikin home meeting di rumahnya sampai sekarang nggak ada beritanya lagi. Tapi alhamdulillah juga dari grup yang lain saya bisa sekarang sudah punya beberapa OPP di kota Gresik dan Lamongan di sekitarnya Bapak Ibu. Dan juga beberapa stokis di sana. Tidak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi di sini orang yang gagal itu biasanya orang yang berhenti terlalu cepat. Saya membayangkan ngeri banget kalau misalnya dulu saya sudah mencoba menjalankan 3 bulan ternyata nggak ada yang nyantol ya, nggak ada yang nyaut, terus saya berhenti di situ, tentunya saya akan menjadi orang pecundang berikutnya, seperti itu ya. Tapi saya bersyukur ada Unicorn, ada kaset-kaset, ada buku-buku yang selalu menuntun kami, ya, menuntun kita untuk terus fokus pada impian Bapak Ibu, ya, seperti itu. Bapak Ibu, saya sebenarnya pada awalnya itu mengalami tantangan yang terberat itu dari suami saya, ya. Begitu suami saya tahu saya terjun di Tiansi, kebetulan suami saya dinasnya di Ujung Pandang ya, jadi kami berjauhan, biasanya suami saya pulang berapa minggu atau berapa bulan sekali seperti itu. Nah pada saat pulang saya mulai menceritakan Tiansi pada beliau. Tapi Bapak Ibu, beliau marah luar biasa waktu itu. Beliau bilang, kamu ini dokter anak, bukan tukang obat, kamu kayak orang nganggur aja, kayak seperti itu Bapak Ibu. Waktu itu berat sekali ya, karena tidak mendapat restu suami. Tapi saya yakin beliau bersikap begitu karena memang beliau sayang sama saya ya. Beliau menjaga saya biar nggak kecewa atau beliau belum mengerti visinya Bapak Ibu. Beliau belum mengerti informasi yang jelas. Nah saya berusaha mengajak ke OPP, beliau nggak mau. Sama sekali nggak mau. Saya waktu itu gimana caranya ngajak suami saya ke OPP. Akhirnya OPP itu ada di Hotel Garden, sebelahnya Delta ya, Plaza. Akhirnya saya bilang, Pak ayo jalan-jalan ke Delta Plaza. Beliau mau. Kemudian habis dari Delta Plaza saya bilang, Pak aku janjian sama orang di Garden, mau ngasihin ini titipannya seperti itu. Ya udah, terus beliau mau akhirnya. Nah beliau begitu masuk aula di Hotel Garden, kok ngeliat banyak orang pakai jas. Wah beliau sudah mulai curiga ya. Beliau mulai curiga, ini yang itu ya katanya gitu. Enggak, aku cuma mau ketemu sama satu orang aja, saya bilang gitu. Sambil berdoa terus Bapak Ibu ya, saya berdoa terus. Mudah-mudahan bisa membuka hati beliau ya. Kemudian akhirnya beliau bilang, aku tunggu di lobi, aku nggak mau ke ruangannya. Waduh, ini ya sudah, saya masuk sendiri ke ruangan Bapak Ibu. Rupanya saya langsung ikut OPP ya. Saya waktu itu pikir, udah deh apa yang terjadi, apapun yang terjadi, saya sudah terlanjur janji sama grup saya dampingin ke OPP ya. Ternyata Bapak Ibu, beliau mendengarkan dari belakang ya. Beliau mendengarkan dari belakang waktu itu yang presentasi Bapak Nagasugara kebetulan hadir ke Surabaya. Dan pulang dari presentasi itu saya nggak berani komentar sama sekali. Ya. Saya nggak berani komentar, saya nggak berani menyinggung apapun, kita cuma ngomongkan hal-hal lain. Saya sudah bersyukur beliau nggak marah. Ya. Tapi pada malam harinya Bapak Ibu, malam hari saya pas tidur jam 11 saya dengar kok ada orang telepon. Ternyata suami saya itu nelponin seluruh adik-adiknya yang di Jakarta dan di Gresik Bapak Ibu disuruh gabung Tiansi, seperti itu. Saya bersyukur sekali, ternyata saya baca dari buku Cari Kawan Bapak Ibu ya, jangan pernah berargumentasi. Jadi saya selalu mengalah, saya yakin bila saatnya tiba maka keluarga tercinta kita pasti akan mendukung. Dan kemarin waktu 16 September saya hadir bersama beliau dan itu momen yang sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Dan beberapa minggu yang lalu saya SMS, saya telepon ke suami saya masih di Ujung Pandang, saya bilang, Pak milih BMW atau Mercy, kayak gitu ya. Terus beliau bilang, wah Mercy aja tuh lebih keren, kayak gitu Bapak Ibu. Dan terus terang Mercy saya adalah untuk suami saya tercinta Bapak Ibu, untuk beliau. Bapak Ibu, bisnis ini memang sangat unik ya dan kayaknya nggak bisa dinalar.
betul-betul nggak bisa dinalar ya. Anda tidak akan pernah menyangka kapan Anda menemukan bintang 8 Anda Bapak Ibu. Anda tahu untuk menjadi bronze lion Anda cuma butuh 2 orang bintang 8. Untuk menjadi silver lion Anda cuma butuh 3 bintang 8. Gold lion 4. Ya, nggak banyak sebenarnya orang yang Anda perlukan di sini. Tetapi ada proses pencariannya. Dan kadang-kadang dalam waktu mencari itu kita menemukannya nggak disangka-sangka Bapak Ibu ya, nggak akan tersangka-sangka. Banyak sekali saya membaca di majalah-majalah orang-orang yang sukses di Tiansi banyak menemukan bintang 8-nya dengan cara yang aneh ya. Ada yang penerima villa itu ditemukan pada waktu beliau siskambling Bapak Ibu. Anda bayangkan jam 2 malam nggak ngapa-ngapain presentasi Tiansi. Ternyata yang dipresentasi dapat villa ya. Anda bisa bayangkan itu terjadi pada Anda Bapak Ibu ya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada di depan Anda Bapak Ibu. Saking nggak punya waktunya saya sampai bingung. Ini saya tidak akan pernah bisa membangun bisnis ini dari resep. Saya tidak pernah meresepkan Bapak Ibu. Karena memang tidak diajarkan di Unicor. Ya, saya sejak kegagalan saya, sejak bisnis saya nggak berkembang dan bisnis adik saya berkembang pesat, saya sudah bertekad pada diri saya sendiri, saya tidak akan mengkorting sistem Unicor. Apapun saya akan lakukan. Ya, meskipun awalnya saya tidak suka Bapak Ibu. Nah, karena di sistem Unicor tidak ada ajaran dituliskan di resep, ya saya nggak ngeresepkan. Dan memang nggak bisa kan, dan juga nggak bisa diduplikasi seperti itu. Nah, karena yang diajarkan adalah dari presentasi dan follow up, maka saya lakukan itu. Ya, biasanya saya melakukan presentasi di sela-sela waktu luang saya Bapak Ibu. Biasanya pas kami makan di kantin rumah sakit, saya kalau dulu saya suka makan menyendiri atau sesama teman gitu ya, satu geng. Biasanya terus saya mulai ngeliat-ngeliat, ini yang siapa ya, yang SP-nya yang lumayan kayak gitu ya. Akhirnya saya makan bersama mereka, saya ngobrol sebentar, mulai presentasi Tiansi. Jadi saya selalu bawa itu flip chart yang kecil ya, kemana-mana. Itu bisa disakui di jas putih saya, kayak gitu. Nah, saya pernah Bapak Ibu ya, presentasi, ada seorang teman, beliau di kantin rumah sakit, beliau tertarik Bapak Ibu ya. Beliau semangat sekali, oke gimana nih caranya, cara gabungnya gimana? Oh caranya seperti ini, saya sudah mulai tahap full up dan menerangkan. Tiba-tiba satu rombongan teman saya datang Bapak Ibu, ya teman-teman junior dan senior saya datang pas lewat di kantin itu. Terus beliau bilang, wah mulai bintang-bintang bertebaran seperti Bapak Ibu. Wah terus ini yang downline saya yang udah mau gabung, nggak jadi Bapak Ibu. Enggak, loh kenapa? Aku nggak kuat gitunya itu tadi loh. Apanya? Ya itu tadi, kamu terangin udah semangat. Giliran dari gitunya down lagi. Saya nggak kuat yang up and down itu nggak kuat saya kayak gitu. Wah, pengejekan Bapak Ibu ya, seperti itu. Dulu saya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Berat sekali mengalami pengejekan, sindiran-sindiran dari lingkungan Bapak Ibu ya. Banyak sekali teman-teman kolega, adik-adik kelas ya atau teman-teman di sekitar perawat dan teman-teman kerja saya yang melecehkan ya. Udah mulai ada yang menghindar, kalau ketemu udah takut jadiin target kayak gitu ya. Macam-macam, responnya macam-macam. Awalnya berat Bapak Ibu. Tapi karena kita mempunyai satu impian yang besar, maka kita diajarkan oleh Unicor untuk fokus pada impian tersebut, maka saya fokus Bapak Ibu ya. Dan giliran kemarin Bapak Ibu, ada pengumuman reward ya, dan saya menjadi salah seorang penerima mobil mewahnya. Respon teman-teman saya yang dulu mengejek itu kasih selamat. Waduh selamat ini dia akhirnya berhasil juga ya. Nit, nunut dong BMW-nya, ngikut dong kayak gitu. Saya pikir dapat sendiri dong, kenapa kok ngikut-ngikut sih? Kan dapat sendiri, ntar kita bisa pawai bareng kayak gitu. Bapak Ibu mungkin di luaran sana Anda menemukan banyak sekali orang yang seperti itu ya. Orang yang bisanya cuma mengejek, bisanya cuma melihat sinis, tapi giliran ketemu suksesnya minta ditraktir, nunut ya. Kenapa kita nggak berjuang sendiri untuk masa depan kita Bapak Ibu? Menghadapi segala rintangan yang ada ya seperti itu. Terus terang saya banyak sekali belajar dari pertemuan-pertemuan dari support system Unicor untuk bertahan di sini Bapak Ibu ya. Bertahan lebih lama. Adik saya selalu bilang, Mbak, di sini yang menang itu yang bertahan lebih lama. Ya, jadi kalau Anda sekarang masih mengalami hal-hal yang menyakitkan Bapak Ibu, saya sudah merasakannya. Kalau Anda bertahan lebih lama, enggak lama lagi, Anda yang akan menggantikan kami di depan sini Bapak Ibu.
Bapak Ibu, terus terang yang membuat saya bertekad menjalankan bisnis ini adalah antara lain pada saat saya melihat perkembangan grup adik saya. Di situ saya melihat pada saat Ibu Hida dan Bapak Doni, beliau fokus pada impiannya, meskipun beliau orangnya kalem sekali, ya, apapun background ternyata tidak menghalangi Bapak Ibu. Dari perkembangan grup beliau, pada saat beliau bintang 6 saja, saya sudah melihat betapa banyak orang yang dibantu oleh beliau menjadi bintang 4, bintang 5 Bapak Ibu. Dan pada saat beliau bintang 7, lebih banyak lagi orang yang dibantu untuk sukses Bapak Ibu. Di situ saya sudah mulai melihat betapa egoisnya saya selama ini. Ya, di sini mungkin sebagai dokter anak, suami saya dokter bedah, tentunya kami juga bisa sukses secara finansial. Tetapi pada saat kami sukses, biasanya kami sukses sendirian Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa ngajak keluarga-keluarga kami yang belum mempunyai penghasilan untuk sukses bareng-bareng, seperti itu. Saya melihat dengan ketekunan sponsor saya melihat beliau sudah banyak membantu orang, mengubah orang. Bahkan guru ngaji kami pun ya, kami punya seorang guru ngaji yang kerjanya cuma ngajar dakwah, ngajar ngaji, ngajar madrasah seperti itu ya. Sejak kami SD Bapak Ibu. Saya kenal beliau dan begitu sekarang mengenal beliau lagi, itu keadaan ekonominya belum banyak berubah. Masih seperti yang dulu. Masih jalan kaki kemana-mana, masih naik angkot ya, seperti itu. Masih menjadi sosok yang sangat sederhana dan seorang ibu rumah tangga dan guru ngaji. Ya, tetapi dengan bisnis ini Bapak Ibu, dengan diperkenalkannya bisnis ini pada beliau luar biasa sekali. Beliau tahun 2006 kemarin beliau menjadi bintang 8 dan beliau sudah membeli mobil pertama beliau, membeli rumah beliau Bapak Ibu. Dan ini sekarang beliau sedang naik haji bersama suaminya. Ya, luar biasa sekali. Di sini kita tidak hanya menolong orang lewat sumbangan, tetapi memberikan jalan. Di luaran sana Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali orang yang ingin mengubah nasibnya. Banyak sekali orang yang pengen berubah, pengen terentas dari kemiskinan, tapi nggak tahu caranya Bapak Ibu. Itu adalah kewajiban Anda untuk memberitahu mereka. Anda baca berapa surat kabar berapa waktu yang lalu, saya baca di Jawa Pos Bapak Ibu ya. Di tahun 2007 ini akan ada 4 juta orang miskin baru Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Orang miskin yang dulu aja belum tertolong, ini akan ada 4 juta lagi yang baru Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita masih bisa hidup enak dengan seperti itu? Dengan di lingkungan kita banyak sekali orang susah untuk mencari makan. Di lingkungan kita ada seorang anak SD yang bunuh diri karena nggak bisa beli buku Bapak Ibu. Ya, di lingkungan kita, mungkin di lingkungan sebelah rumah Anda ada seorang janda 4 anak yang bingung bagaimana caranya bayar utang. Anda datangi mereka Bapak Ibu. Masukkan dalam daftar nama Anda bekerja sama dengan mereka dan Anda ajarkan mereka cara-cara untuk sukses Bapak Ibu. Maka kebanggaan seperti yang dikatakan Bu Feve adalah bukan pada saat Anda menerima rewardnya atau Anda mendapat tepuk tangan dari orang, tapi bagaimana kita bisa membantu orang untuk mendapat tepuk tangan dari audiens Bapak Ibu. Bagaimana membantu orang untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, seperti itu. Saya melihat banyak sekali nilai-nilai yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya menjalankan bisnis konvensional di sini. Dan tetapi yang sangat menariknya Bapak Ibu, Anda menjalankan bisnis ini dengan memakai waktu luang, ya. Jadi nggak perlu keluar dari apa yang kita kerjakan, seperti itu, ya. Bapak Ibu, dari banyak sekali proses kegagalan yang saya hadapi, daripada berhasilnya kayaknya banyak ditolaknya, ya. Sampai suatu ketika saya juga ada suatu reuni yang siswa-siswa dari hasil pertukaran pelajar. Ada reuni, kemudian ada waktu itu saya datang awal ya karena dari rumah sakit kebetulan langsung datang ke acara tersebut. Di awal acara itu ada seorang ibu yang datangnya juga awal ya, teman lama ya, sebenarnya saya juga nggak kenal-kenal amat gitu. Nah, beliau ini senyum-senyum sama saya ya, senyum-senyum, Mbak nyapa duluan. Saya pikir kok aneh ya, zaman gini kok ada orang yang mau nyapa duluan kalau bukan dari MLM kayak gitu ya. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, beliau menawarkan sebuah voucher kalau nggak salah ya, pokoknya untuk isi ulang seperti itu. Terus saya mulai berpikir, oke, saya kenalkan Tiansi lagi. Saya tidak mengenalkan marketing plan-nya, waktu itu saya cuma menceritakan tentang produknya. Tapi ternyata beliau pesan 2 produk Bapak Ibu, untuk asma ya, untuk anaknya yang waktu itu alergi berat. Nah, sampai di rumah saya bilang sama adik saya, dah waktu ini saya awal-awal ya, masih awal-awal belum begitu mengerti tentang produknya, saya bilang, dah ini kalau untuk asma yang mana ya? Oh, saya juga nggak tahu Mbak. Akhirnya dia juga ngeliat di brosur ya, di buku.
Jadi sebenarnya kami juga Bapak Ibu ya, kami belajar produk itu juga dari buku sama dengan Anda Bapak Ibu. Jadi Anda keliru kalau kami yang dokter di sini jauh lebih tahu dari Anda. Sama aja, prosesnya sama Bapak Ibu ya. Saya tanya pada sponsor saya yang udah lebih dulu. Dan ternyata waktu itu Ibu Hida juga nggak tahu. Jadi akhirnya kita sama-sama ngelihat di buku ya. Terus waktu itu oh ini kayaknya Cordyceps sama kalsium. Waduh saya ragu-ragu udah, enggak deh dah sungkan gitu ya. Mana teleponnya? Ditelepon. Udah ditelepon, diputar nomornya, saya waktu itu udah takut aja kan. Ditelepon nomornya, begitu udah nyambung, nih seperti itu. Ya, dipaksa lagi oleh adik saya Bapak Ibu ya. Dan ternyata Bapak Ibu dari orang yang tadinya pesan produk ya, sekarang sudah menjadi bintang 7 dan di bawahnya juga sudah ada bintang 7, sebentar lagi bintang 8. Mohon applause untuk Ibu Sita dan Bapak Salman, tadi ada di klipnya ya. Sejak ketemu Tiansi Bapak Ibu hidup saya nggak bisa tenang. Ya, saya udah gatel aja, karena udah jadi kebiasaan, kalau nggak ngomong Tiansi kayaknya udah gatel ya. Mungkin Anda akan merasakannya Bapak Ibu, makanya kalau Anda udah jadi core person, Anda ikuti kebiasaannya di situ. Nah, jadi saya suka kalau ngobrol ketemu teman, sekarang udah nggak sempat ngerumpi, makanya insya Allah dosanya berkurang Bapak Ibu ya. Jadi biasanya saya terus ngomongin Tiansi ya. Ada satu teman yang tadi di klipnya awalnya menolak Bapak Ibu ya. Kebetulan sama-sama kakak kelas saya, beliau seorang dokter anak juga. Beliau awalnya belanja 500.000. Setelah pulang dari rumah ternyata suaminya juga marah-marah ya. Suaminya kebetulan seorang dokter bedah juga. Dan beliau marah-marah Bapak Ibu, akhirnya si istrinya takut untuk menjalankan bisnis. Sebenarnya beliau tertarik tapi takut sama suami. Nah waktu itu saya sedang sibuk membangun grup saya yang lain ya. Terus waktu itu saya cuma pinjemin aja beberapa VCD buku yang saya sendiri juga nggak tahu sebenarnya yang mana yang berguna ya. Saya cuma sekedar meminjamkan 3 buah alat bantu, kaset, buku dan VCD. Tanpa saya tahu Bapak Ibu ternyata buku itu dilihat oleh beliau. Suaminya melihat Bapak Ibu ya, beliau melihat dan beliau ternyata tertarik dari situ. Saya sendiri kaget, loh kok bisa? Saya tahu suami beliau tuh keras ya, orangnya keras, jadi saya nggak begitu tertarik untuk memfollow up beliau. Ya, tapi ternyata dari alat bantu Bapak Ibu kita bisa menemukan leader kita di sana. Dan sekarang beliau menjadi bintang 7 di Jakarta, beliau bertugas di Rumah Sakit Harapan kita. Mohon applause untuk dokter ini dan dokter Haryono. Jadi Anda akan menemukan leader Anda itu dengan cara yang aneh Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda cuma meminjamkan sesuatu yang simple aja, kalau memang dia sudah menjadi positif maka itu menjadi grup Anda. Anda bayangkan kalau Anda tidak memakai alat bantu atau Anda tidak follow up Bapak Ibu. Dia sudah mau kepingin join tapi akhirnya dia nyari sponsor yang lain ya. Dalam membangun grup yang terberat menurut saya grup saya yang ketiga ini, yang terakhir ini ya. Beliau orangnya nyaman banget ya, teman sesama PPDS ya, sama-sama sedang ngambil spesialis, orangnya dalam zona nyaman ya. Suaminya seorang manajer tingkat atas di perusahaan asing. Biasanya beliau suaminya Bapak Ahmad ya, beliau itu kerjanya di Bangkok Bapak Ibu. Kerja di Bangkok, berkedudukan di Bangkok. Jadi sering pulang Surabaya Bangkok untuk ketemu istrinya. Ya, nah pada saat itu saya sudah presentasi beliau sama sekali tidak tertarik, beliau cuma mau nyoba produknya saja. Sampai berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi karena saya sering sekali ketemu dengan teman saya yang ini ya, karena sama-sama di rumah sakit, akhirnya beliau lama-lama juga terkena juga, karena saya setiap hari hampir selalu ngomongin Tiansi ya. Tapi ini orang lama sekali Bapak Ibu, karena memang nyaman sekali. Dan kurang lebih saya memfollow up beliau kurang lebih 2 tahun lamanya. Ya, selama 2 tahun saya sendiri sebenarnya udah capek ya. Tapi karena saya sering ketemu meeting sebelah beliau lagi. Ntar kita pergi bareng-bareng dengan beliau lagi. Bahkan saya ketemu beliau itu lebih banyak, lebih lama, bisa sampai 11-12 jam sehari daripada saya ketemu anak saya. Ya. Seperti itu dan saya tidak pernah menyangka ternyata sekarang beliau bersama suaminya full total semua di Tiansi. Mohon aplaus untuk bintang 8 saya, Dr. Dini dan Bapak Ahmad, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ada grup Anda
yang tidak jalan, mungkin disuruh ke UPP susah sekali, disuruh meeting susah sekali, jangan pernah tinggalkan mereka Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan mereka karena suatu ketika mereka akan membutuhkan. Dan Anda tidak akan pernah tahu bahwa mereka nanti akan menjadi bintang 7, bintang 8 Anda. Ya. Tapi juga jangan terlalu fokus juga, jangan cuma dia aja yang diiniin ya. Jadi sambil lalu kita ngerjakan yang lain, kita memberikan informasi sebanyak mungkin kepada orang lain, tapi hubungan baik tetap dijaga seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ini ada beberapa klip yang mau saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Anak saya yang tadinya motorik delay, sekarang sudah tumbuh menjadi bidadari kecil saya, Bapak Ibu. Dan suami saya, beliau sekarang mengambil pendidikan subspesialis digestif di Unhas, ya, di Ujung Pandang. Jarang sekali kami bisa menikmati waktu-waktu berharga Bapak Ibu, karena kesibukan. Sejak bertemu dengan Tiansi, saya bertekad bahwa waktu-waktu berkualitas saya adalah untuk orang-orang yang saya cintai. Banyak sekali di luar sana Bapak Ibu, suami istri sama-sama bekerja, tidak sadar, mereka mengatakan kita kerja untuk orang-orang yang kita cintai. Tetapi anak-anak kita adalah makhluk-makhluk yang sedang tumbuh, yang tidak bisa menunda Bapak Ibu. Darahnya sedang dibentuk, saraf-sarafnya sedang dibentuk, Anda tidak akan bisa mengulang momen itu lagi. Bapak Ibu, sering sekali orang tua mengartikan, kalau saya bisa memberikan materi pada anak saya, itu kebahagiaan mereka. Tetapi itu salah Bapak Ibu. Anak-anak mengartikan kasih sayang orang tua bukan dari materi, tapi dari waktu. Dari waktu di mana mereka butuh, kita ada. Di mana mereka sedih, kita ada Bapak Ibu. Ya. Ini adalah saat yang sangat berharga. Kami sempat ke hotel ya, waktu itu acara ini pada saat satu hari raya, ya, sebuah hari raya, nggak ada pembantu, kami menghabiskan waktu seminggu full di hotel dan betul-betul berkualitas Bapak Ibu, di mana biasanya pada hari raya itu saya sering sekali karena pembantu semua pulang, saya tetap harus ke rumah sakit Bapak Ibu. Bahkan saya tetap harus jaga. Dan sering kali kalau suami saya belum bisa pulang dari Ujung Pandang, saya menitipkan anak saya pada tetangga saya. Karena nggak ada pembantu pada saat itu. Tapi sejak hari raya tahun 2005 kemarin Bapak Ibu, saya bisa full ya, kami bisa menikmati waktu-waktu berkualitas bertiga, kami bisa berpikir, pagi ini kita sarapan di mana ya? Entar siang makan di mana, malam makan di mana, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah ini adalah orang tua saya Bapak Ibu, Anda sudah lihat, ayah saya yang dulunya gagah, seorang perwira di TNI, sekarang sudah renta, sudah bahkan kalau berjalan sudah tidak sekuat dulu, ya. Dan ibu saya juga demikian Bapak Ibu, sudah semakin lanjut usianya. Bapak Ibu, orang tua kita, darah kita mengalir darah mereka Bapak Ibu. Mungkin mereka tidak pernah meminta pada Anda untuk dibahagiakan. Mereka mungkin tidak pernah minta materi Bapak Ibu. Mungkin mereka meminta perhatian Anda. Waktu Anda. Sudah lama sekali saya tidak bisa mendampingi beliau. Bahkan pada saat beliau sakit pun, saya biasanya cuma bilang, Ibu kontrol ke dokter ini, kontrol ke dokter ini. Karena saya sibuk dengan profesi saya. Dan saya bertekad Bapak Ibu, sejak saya bertemu Tiansi, saya belajar di sini bahwa semua impian kita adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk mereka Bapak Ibu, untuk mereka kita berjuang. Ini salah satu pasien favorit saya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan anak sekecil ini sudah menderita penyakit kanker. Anak ini berbulan-bulan di rumah sakit, bahkan main juga di rumah sakit. Tapi dia tetap tersenyum Bapak Ibu. Tapi ada beberapa waktu yang sangat menakutkan, di mana pada saat kami sudah mulai memasukkan obat-obat anti kanker, kadang-kadang lewat sum-sum tulang belakang, kadang-kadang transfusi seperti itu. Kadang-kadang mereka benci pada kami. Kalau mereka melihat kami, orang-orang baju putih udah marah-marah, kadang-kadang kami ditendang ya. Karena
mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda berpikir Anda mempunyai masalah yang sangat besar di luar sana. Tapi kalau kita sudah melihat beban hidup orang lain, rasanya beban hidup kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ini juga seorang bayi yang baru berapa bulan dilahirkan dan terpaksa harus mengalami beberapa kali operasi. Kalau melihat wajah-wajah suci mereka Bapak Ibu, masih layakkah kita mengatakan males capek nanti ditolak, nanti hujan, panas ya, enak di rumah. Banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan kita. Banyak sekali Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu demi waktu kita. Bapak Ibu, mungkin Anda sempat mengenyam pendidikan yang bagus ya. Mungkin anak-anak Anda juga bersekolah di tempat-tempat yang bagus. Mungkin Anda sempat meleskan anak-anak Anda, les macam-macam, les balet, les sempoa, bahkan les-les yang mungkin orang lain tidak pernah terbayangkan. Tapi ada beberapa makhluk di sana yang untuk sekolah saja susah Bapak Ibu. Saya mendapatkan klip ini dan ini sangat menyentuh saya. Mereka sekolah dengan apa adanya. Mereka belajar dari lingkungan, meskipun mereka sudah besar, mereka baru belajar membaca Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda jumpai pemandangan ini di mana-mana, di kota-kota besar banyak sekali. Kita milih-milih makan. Wah ini udah nggak enak, makan udah masakan satu macem, dimakan 2 kali nggak enak. 3 kali makan harus 3 kali masak juga. Bahkan kita membuang-buang sisa makanan yang kita nggak suka Bapak Ibu. Tapi di luaran sana Bapak Ibu, ada beberapa orang yang harus mengantri untuk mengambil makanan. Tidak jauh di negara orang Bapak Ibu, di negara kita masih banyak. Berapa waktu yang lalu di TV ada disiarkan, saking nggak punya makanannya sampai orang tuanya harus memberi makanan ternak pada anaknya balita Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kenapa kita bisa membuang-buang makanan sedangkan di sana seorang anak harus makan makanan ternak. Banyak sekali seorang ibu nggak terlalu jauh dari lingkungan kita, mungkin Anda keluar di perempatan Anda sudah ketemu Bapak Ibu. Seorang ibu yang seharusnya memberikan susu tapi memberikan air putih atau air dengan gula atau air teh untuk anaknya yang masih bayi. Anda lihat mungkin anak Anda lucu sekali ya, berat badannya montok sekali, dan sering sekali dia kadang-kadang minta makan ini nggak mau makannya yang ini, ya milih-milih. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa juga orang anak yang memang sudah diambang Bapak Ibu, ambang antara mati dan hidup. Dengan sedikit lagi kekurangan nutrisi maka dia sudah akan mati Bapak Ibu. Banyak sekali di luaran sana. Kalau Anda perhatikan di rumah sakit pemerintah, kasus ini belum punah dari negara kita. Masih banyak Bapak Ibu. Bahkan di Pulau Jawa ini pun masih banyak penderita-penderita busung lapar, penderita-penderita yang kekurangan makanan. Anda mungkin bisa mempunyai 2 babysitter ya, mempunyai beberapa pengasuh untuk mengasuh anak-anak Anda selama Anda bekerja. Tetapi di luaran sana ada orang yang bahkan tidak sempat merasakan gendongan dari ayah ibunya. Kalau Anda datang ke panti-panti asuhan, di sana banyak sekali orang-orang yang tidak pernah mengenal ayah ibunya. Bahkan tidak pernah mengenal nyamannya gendongan ayah ibu Bapak Ibu. Nah ini mainan anak-anak kota Bapak Ibu ya. Mainan anak kota udah banyak sekali seperti ini, macam-macam, time zone hampir ada di mana-mana. Tapi ada pemandangan yang tragis Bapak Ibu, ini mereka tidak mempunyai pilihan untuk mainan Bapak Ibu. Ya. Mungkin ini juga tidak jauh, di negara kita masih ada seperti ini. Seorang anak kecil yang tidak mempunyai pilihan mainan akhirnya bermain dengan apa adanya. Di pinggiran jalan Anda juga banyak menemukan seorang anak yang bermain dengan batu, dengan kotoran, dengan sesuatu yang sudah masuk ke got diambil lagi Bapak Ibu. Ini adalah sepatu-sepatu yang sering kita pakai Bapak Ibu ya. Anak Anda mungkin
sudah milih-milih, saya nggak mau yang ini, saya maunya yang pink. Kalau bajunya pink harus pink juga, kalau bajunya orange harus orange ya. Tapi di luaran sana Bapak Ibu, ada orang yang ini adalah sepatu satu-satunya. Bisa disposable ya, bisa diganti kalau rusak langsung. Tapi ini adalah kenyataan Bapak Ibu. Mungkin anak Anda sedang tertidur lelap Bapak Ibu ya, menunggu Anda mendongeng, menunggu Anda pulang kerja. Tapi ada juga seorang anak yang harus terlelap di jalanan. Dan bahkan dia berharap tidak bangun lagi Bapak Ibu. Terlelap untuk selamanya karena hidup begitu kerasnya. Tidak ada orang yang peduli. Orang-orang masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu, banyak sekali di luaran sana yang masih membutuhkan perhatian kita. Banyak sekali orang-orang yang butuh dibantu. Lewat informasi ini Anda bisa mengubah lingkungan Anda bisa mengubah keluarga dekat Anda Bapak Ibu. Anda bisa mengubah bangsa ini Bapak Ibu. Dari informasi yang sangat sederhana ini. Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda sudah passive income di sini, banyak sekali yang bisa Anda bantu. Banyak sekali orang-orang yang bisa Anda selamatkan hidupnya. Anda buat berarti hidupnya. Bapak Ibu, masih pantaskah kita mengatakan enggak mau banyak yang nolak. Enak di rumah nonton TV, enak di rumah sama anak, enak ke mall jalan-jalan. Memang awalnya susah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Anda mengatakan Anda tidak bisa membangun bisnis ini, Anda benar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan bahwa Anda bisa membangun bisnis ini, Anda juga benar. Semua dari apa yang kita pikirkan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.